Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang bagaimana langkah-langkah untuk airbrush film motif sui seperti yang saat ini ada di samping saya ini. Mungkin ini salah satu motif yang sulit proses repaint airbrush bukan decal ya. Termasuk salah satu motif yang cukup sulit menurut saya. Yang menjadi kesulitannya adalah ketika kita harus membuat banyak garis-garis hitam yang bentuknya lingkaran. Lingkaran ini, yang ini, dan ini. Untuk detail-detailnya lebih dekatnya ada di video saya sendiri untuk review atau lebih jelasnya tentang helm ini. Dan banyak perbedaan juga warnanya. Jadi ini berbeda-beda warnanya ini. Nanti bagaimana cara membuatnya, langkah-langkah membuatnya. Dan perlu saya sampaikan di video ini nanti saya tidak bisa memberikan langkah-langkah dari awal proses repaint atau airbrush motif sui yang ini seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, karena musibah yang menyebabkan bagian dari video proses untuk airbrush motif ini itu hilang. Jadi saya hanya akan berikan ya dari proses yang ada. Mungkin nanti bisa dilihat sendiri prosesnya dari mana. Kita langsung saja ke prosesnya. Oke, dan ternyata dari sini langkah-langkahnya ya, proses yang ada dari sini. Namun sebelumnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana untuk proses di awalnya. Jadi seperti proses pada umumnya, setelah cat dasar warna putih, kita tutup yang membutuhkan warna putih seperti logo di banteng, Red Bull, Lotus, logo semut, dan logo sui. Setelah itu kita buat warna merah pada banteng dan Red Bull. Setelah warna merah selesai kita tutup, kita buat warna biru di latar belakang banteng dan Red Bull. Setelah kering kita tutup dan buat lingkaran warna kuning di tengah banteng kanan dan kiri atau di moncongnya. Setelah itu kita tutup bagian yang dilingkari, termasuk Red Bull. Dan setelah kita tutup, maka kita akan mengecat keseluruhan dengan warna hitam. Seperti ini hasilnya, warna hitam. Dan setelah warna hitam selesai kering, kita buka untuk yang tulisan di logo sui dan semut, dan kita tutup dengan solasi seperti ini. Dan untuk motif yang lingkaran, saya menutupnya dengan menggunakan stiker Scotland yang sebelumnya saya telah membuat file Corel dan saya bawa ke tempat cutting stiker untuk membuat pola cutting lingkaran-lingkaran dengan ukuran kurang lebih pertama 3,6 cm, 2,6 cm, 1,8 cm, 1,3 cm, sedangkan ketebalan garis kurang lebih 3 mm. Dan selanjutnya setelah saya mendapatkan cutting dari tempat cutting stiker, saya tempel-tempelkan di helm seperti ini yang membutuhkan pola atau motif lingkaran-lingkaran seperti di angka dan juga yang bagian depan. Sedangkan untuk yang garis-garis itu saya menggunakan solasi yang saya potong kecil-kecil seperti ini. Jadi untuk yang garis-garis biasa bukan lingkaran, saya menggunakan solasi atau masking tape. Oh iya, dan untuk tulisan Lotus saya juga menggunakan cutting stiker ya. Mungkin perlu saya sampaikan juga ya, untuk menutup pola-pola yang kita inginkan, kita tidak harus menggunakan cutting stiker dari Scotland, melainkan cukup menggunakan isolasi kertas dan kita cutting manual. Jika yang pola lingkaran kita bisa menggunakan jangka. Dulu sebelum saya menggunakan trik dengan cutting stiker, saya menggunakan manual cutting isolasi meskipun bentuknya lingkaran. Mungkin jika teman-teman melihat di video saya sebelumnya, pada helm KYT Vendetta yang motif AGV element ada motif lingkarannya, dan itu saya buat dengan menggunakan manual cutting dari isolasi kertas yang saya lingkari menggunakan jangka dan saya cutting di helmnya. Sedangkan di sini saya menggunakan terobosan dengan menutup pola menggunakan cutting stiker dari Scotland, bertujuan untuk mempermudah dan membuat pola pada helm yang kita inginkan. Bayangkan saja jika kita menggunakan manual cutting untuk membuat lingkaran, kita
kita membutuhkan berapa banyak waktu, dan di motif ini banyak sekali lingkarannya, dan hasilnya yang pasti lebih bagus dan lebih rapi ketika kita menggunakan cutting stiker dari Scotland. Jika menggunakan solasi, mungkin untuk hasil yang maksimal kita butuh konsentrasi yang tinggi, dan itu sangat lama sekali pas. Oke, mungkin itu. Lanjut ke prosesnya. Setelah kita menutup pola garis-garis yang bukan warna hitam, maka selanjutnya kita akan mengecat yang membutuhkan warna biru seperti ini. Setelah biru kering, tutup menggunakan selasi kertas seperti ini. Selanjutnya, setelah warna biru yang mudah tadi selesai, maka kita akan mengecat dengan yang membutuhkan warna biru tua seperti ini. Setelah biru tua selesai, maka kita akan mengecat yang membutuhkan warna kuning bagian atas, termasuk yang bagian itu belakang, dan juga warna hijau. Jadi setelah biru itu tadi selesai, kita sekaligus mengecat banyak warna kuning, dan juga ada perbedaan warna pada kuning itu, ada kuning yang agak tua, dan untuk yang bagian hijau termasuk yang hijau agak hijau tua dan hijau muda. Setelah kuning kering, maka selanjutnya kita akan menutup yang khusus kuning ini. Setelah kuning selesai, maka kita akan mewarnai yang membutuhkan warna merah dan oranye. Untuk membuat cat dasar yang membutuhkan warna merah dan oranye, saya menggunakan campuran warna putih dan merah, agar nanti tujuannya ketika proses pewarnaan merah selesai dan kita membersihkan stiker ataupun solasi kertas yang digunakan untuk lingkaran ataupun garis-garis itu, ketika kita bersihkan tidak akan ada bekas garis putih. Jadi biasanya ketika kita menggunakan cat dasar warna putih akan ada garis-garisnya. Setelah kita membersihkan dengan kompon atau yang lainnya. Jadi warna oranye di tengahnya ada kuning, oranye dan merah. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi setelah seperti ini, untuk yang bagian atas jika kurang kuning, maka kita bisa mengecatnya lagi dengan warna kuning. Dan itu tadi kita ada perbedaan warna kuning, dan juga termasuk ini ada keorenan. Jadi setelah warna merah kita cat dengan warna oranye seperti ini. Yang perbedaan kita bisa membuatnya setelah warna merah dan oranye. Oke, dan itu ada gradasi hitam ya di bagian yang paling bawah itu ya. Ini bagian ini ada gradasi hitam, jadi hitam yang encer atau hitam transparan yang saya gunakan. Dan setelah kering, kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Setelah kita lepas, kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini ya. Dan setelah kita mendapatkan hasil yang seperti ini, kita tinggal membuat garis-garis pada logo semut. Caranya kita bisa membuat garis-garisnya terlebih dahulu dengan pensil ya. Setelah itu kita tutup dengan solasi kertas dan kita bisa mengatingnya. Sebenarnya bisa setelah proses solasi ataupun di awal proses solasi, karena solasinya juga termasuk tembus transparan, tetap kelihatan ketika pensil atau bekas pensilnya tadi garis-garisnya kita tutup ataupun di akhirnya seperti ini ya. Itu mau kita lah, nyaman menurut kita bagaimana, yang penting kan kita hasilnya. Cara bisa berbeda, yang penting hasilnya. Lalu kita potong, kita cutting, jadinya seperti ini. Setelah seperti ini, maka selanjutnya kita akan mewarnainya dengan warna hitam ya, seperti ini. Setelah warna hitam kering, maka kita bisa melepasnya, melepas tutup atau mal-malnya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini hasilnya. Dan setelah kita memperoleh hasil seperti ini,
proses selanjutnya atau langkah selanjutnya adalah finishing clear coat. Untuk proses finishing clear coat sendiri memang ada beberapa lapis, jadi tidak cukup dengan satu lapis, dan di sini saya tidak akan memberikan videonya untuk proses finishing clear coat ya. Jadi hampir sama lah kalau untuk clear coat, prosesnya bersama seperti pada clear coat umumnya. Bisa dilihat mungkin di video saya yang lainnya sudah ada. Oke, tadi kalian sudah melihat videonya bagaimana langkah-langkah untuk membuat motif ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, ataupun nanti saya mungkin akan membuatnya lagi yang prosesnya dari awal ya. Itu tadi langkah-langkahnya, dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike, dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana langkah-langkah untuk membuat motif ini. Oke, sudah. Semoga sukses. Sekian dari saya, ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum.